tatkala perang rakyat, kemudian sudah mulai masuk para ksatria dalam perang salib yang pertama itu, tak terhindarkan dong. Ya. Artinya sudah mulai bagaimana cara menaklukkan Wilayah. Yerusalem, wilayah tadi lebih profesional, lebih strategis begitu. benar-benar. Ya pasti. Nah, sekarang ini udah dimasuki oleh para ksatria begitu ya, atau para ahli-ahli perang. Ya, kalau membedakan dari jenis-jenis perang salib termasuk perang yang lama ya. 2 abad, 200 tahun berarti. 200 tahun. Nggak bisa kurang semua ya. Jadi kalau tadi ngomong kekasan ya, perang yang lama tadi 200 tahun itu, dan masih ada bergema sampai hari ini atau sampai besok begitu kan. Makanya itu kan jadi menariknya beberapa gitu orang termasuk pastor punya pandangan Board of Peace ini bukan lanjutan tapi gemanya ini karena gema. belum selesai. Ya. Kondisi di sana tuh belum selesai. Ya, disebut selesai secara sejarah mungkin udahan nih, dan masanya perang salib udahan, tapi gemanya masih terasa. Bete Son. Hah? Bete. Apaan tuh? Bete Bete tuh apa? butuh tidur. Cuaca mendukung. Bener ya. Kalau gue mah butuh istirahat. Maksain. Ini tenggorokan gue nanti. Lu pakai apa sih biasa kalau overused? Asik. Overused. Sampai apa namanya, sampai serak gitu ya. Serak. Biasanya kalau gua minumnya pengencer dahak sejauh ini. Oh, pengencer dahak. Kalau buat gua sih nggak pakai obat-obatan. Babi ya? Parutan kelapa. Pakai parutan. Iya, Cuman balik lagi kayaknya harus dimaksimalkan dengan bernyanyi, Son. Mana ada? Serius. Karena kan hati yang senang adalah obat, hati yang bahagia adalah obat. Betul, yang nyanyi gue yang gitar ya. Yoi. Kita Boleh. nyanyi lagu dari Gigi ya. Tentang perdamaian. Tentang perdamaian. Tapi endingnya John Lennon. Ini lagu tentang YouTuber. Kok YouTuber? Nanti ntar ada kata-kata. Aduh. Atau broadcaster. Atau orang yang juga suka streaming. Imagine there's no heaven. It is if you try. Masih belum nemu. Tadi latihan ada no? No hell below us. Toneng tong above us, only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a streamer. Dreamer ya. But I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will be as one. Ini lagu yang luar biasa. Sempat di band. Jadi John Lennon sama
Otong Lennon ini Otong koil Pak. Beda Pak. John Lennon sama Yoko Ono saat itu juga Yoko Ono kan menjadi simbol karena mereka campaign tentang perdamaian. Betul, dan itu juga kata-katanya di bait yang kedua, bayangin lu kalau nggak ada negara, nggak ada yang dibunuh atau yang mati, ya kan? Terus nggak ada agama, Bahkan nggak ada ini agama. makanya di ban waktu itu sempat di ban. Iya, Tapi iya. ini lagu justru di ban abadi. Betul, karena ini lagu sebenarnya kalau ngelihat cita-citanya, intinya kan kalau tidak ada perbedaan, harusnya ini sama semua. Betul. Harusnya dunia ini damai-damai saja. Itu kesana maksudnya. Betul, tapi ya itu dia, bayangkan saja. Nah, faktanya kan tidak demikian kita Betul. sekarang. Namanya juga lagu ya kan. Ini kalau nggak di band nggak rame. Sama kayak itu Son. Apa tuh? Galang rambu anarki. Anarki. Udah, ntar di band lagi rumah Noni bahaya. Ada Pastor Fabi. Pastor Fabi. Mau bahas sesuatu yang dihindari pastor lain. Betul, Pastor karena Fabi yang mau. kan ini sebenarnya kalau kita gini ya, kalau kita ada di usia di mana ego kita itu pasti sudah di titik apa yang gua yakin itu yang benar. Itu. Iya, Kita iya udah sih. masa pencariannya sudah sampai sana. Betul. Tapi seringkali masih banyak orang kalau ngelihat sejarah kelam, orang tuh cenderung denial. Nah, apakah pilihan saya sekarang ini punya cerita baik, cerita tidak baik, Betul. punya dampak sosial tertentu? Hmm. Nah, hari ini kita mau lihat secara netral, Ya. karena kita tinggal di negara yang kondisinya mayoritas agama tertentu. Betul. Tapi cerita ini datang dari kejadiannya nggak di sini untungnya, Non. Bukan di Indonesia. Bukan di Indonesia. Bukan di Konoha. Bukan di Konoha. Tapi kita Ya. juga kalau gue pertama kali dengar tentang sejarah ini Ya. ya di pelajaran sejarah. Memang pada saat itu bukan pelajaran agama. Betul. Jadi di pelajarannya lebih umum ya, maksudnya Ya. kan kalau agama jelas tergantung agama tertentu ya. Betul. Dan kebetulan waktu itu sih sekolah di sekolah Katolik Pastor. Cuman kalau misalkan sekarang dibelajarinnya dari dari pelajaran agama, POV-nya akan berbeda nih. Bisa sangat berbeda. Betul, karena kalau dari sejarah ini adalah memang sesuatu yang tidak bisa terhindarkan dan memang ada begitu. Nah, tapi penting untuk Bapak Ibu umat untuk mencari tahu kembali. Karena gini, hari ini POV kita adalah POV kita ngobrol dengan seorang pastor nih. Betul. Sejarawan mungkin punya sumber literasi yang berbeda. tidak kita punya. Betul. Gitu. Jadi silakan mengkomparasi. Kita bahas dari POV Rumah Noni. Iya. Nah, kita Yang mencoba banyak bercanda senetral pastinya. mungkin. Betul. Pasti banyak bercandanya. Yes. Jadi kalau memang kira-kira pengen yang bacanya literasi, ada channel lain. Iya. Dan hari ini kita mau ngebahas tentang perang salib. Kok kayak Ultraman Anda? Ini salib. Oh salib. Tapi kan Ultraman juga begini Pak. Itu di bawah, naik dikit. Oh iya. Perang salib. Pastor, kita bahas perang salib ya. Ya boleh. Boleh. Mau pernah ada orang yang secara khusus pengen tahu tentang perang salib ke Romo nggak? Atau buat beberapa orang hal ini terlalu sensitif dan tabu untuk dibahas? Ya, saya pernah memberikan satu seminar ya Wow, tentang ini. tema perang salib. Hanya dari lebih filosofis ya, Ya. lebih mitik begitu ya. Oh, Jadi bukan historis Bukan dalam arti, historis. begitu Oh, ya. jadinya Beyond history ya. Beyond History. makanya Oke. tema ini tuh bukan tema yang sesuatu yang tabu atau Ya. orang segan membahasnya. Kalau mau bahas bisa kita bahas sebenarnya gitu. Cuman Nggak memang masalah. kayaknya berbagai POV tadi Iya, Son, ya. itu tuh. Ada POV orang Katolik atau Iya. orang Nasrani ya Iya. gitu. Dan juga POV dari saudara-saudara kita yang beragama lain. Dan juga ada POV yang netral. Ada POV yang mitik barusan. Iya, ada yang cuman ingin tahu kisah sejarahnya. Ya. Bahkan ada film Hollywood terakhir kalau saya nggak salah ya, King Arthur kalau nggak salah deh. Oh, oke. Itu tuh ada adegan memang bagian dari perang salib ya. Kalau saya nggak salah nih filmnya Arthur gitu kalau nggak salah. Nah itu sedikit banyak kalau film kan sudah jelas nih. Ada sutradara di balik itu yang ingin menyampaikan pesan tertentu. Betul. Artinya netralitasnya ya harus kita gali kembali. Jangan langsung percaya. Nah hari ini kita mau ngebahas versi Rumah Noni aja. Ya, Dengan seorang ringan-ringan, betul, santai. dengan Pastor Fabi yang sumber literasinya dari yang dipelajari dan kekepoan dan kebodohan kita berdua Betul. yang bakal banyak nanya. Perang salib sendiri kalau umat ada yang mungkin harus buka Google gitu Ya. kan ya. Pastor, ini terjadi kapan, di antara abad keberapa dan berapa, antara mana dan mana, cerita global dulu deh Pastor tentang Kan, perang salib ini. Simpelnya perang berarti ada para pihak. Ada Siapa pihak. para pihaknya Betul. ini? Apakah Nodi dan Sony? Wah, Mungkin kami di situ jadi prajurit. Ya.
Ya kalau membedakan dari jenis-jenis perang, perang salib termasuk perang yang lama ya. 2 abad, 200 tahun berarti. 200 tahun. Nggak bisa kurang tuh Mo ya. Perang Baru dunia mulai ini. pertama itu hanya 1948 kalau perang dunia pertama. 4 Ini tahun, mah 5 tahun ya. Perang dunia kedua pun hanya 4 tahun, 5 tahun mungkin sekitar itulah. Dan ini kalau nggak salah ada abad ke berapa ya? Abad ke 1800-an ya? 90. 1095 berarti abad ke 11 ya. 11. Ya. Kalau 2 abad berarti berakhir di 1290. Ya. Ini tapi paling cepat kan tetap perang Diponegoro. 1925 sampai Iya. 1930 5 menit. Ya. Artinya Itu jokes 90-an ini. Kapankah perang Di di Ponegoro berlangsung. berlangsung? 1925. Bukan, ada jawaban yang dari teman-teman kita Muslim. Habis Isya. Habis Isya 1925 sampai 1930. Wah, bentar banget. Tapi kalau nggak ngomong lama tadi, Iya. sekarang bahkan mungkin lebih lama lagi karena hari ini atau besok ya ada board office yang di Board of Peace Ya, yang digagas oleh Donald Trump. Itu kan memperkarakan Gaza dan atau Palestina ya. betul. Artinya berarti yang bukan Kristen, yang bukan Muslim ya dengan negara Muslim kan ada hubungannya lah erat begitu. Jadi seperti ada Gema juga yang dari zaman Oke. abad pertengahan. Karena kita nggak bisa pungkiri ya kalau kita bicara Timur Tengah, Ya. perang salib di sana, kita pasti akan menyinggung tentang agama. Itu Karena dia. ini adalah kawasan teritorial, apalagi ngomongin Timur Tengah, Yerusalem, kota dengan 3 agama Ya, Samawi. Ya. Nah, akhirnya kalau sedikit banyak kita akan menyinggung, mudah-mudahan kita dari sisi yang netral dan sesuai porsi. Ya, ya, Betul. Nah, oke. Bukan yang ngikut. Iya. Ya, bukan ikut. Oke, berarti Sehingga kalau tadi ngomong kekasan ya perang yang lama tadi 200 tahun itu dan masih ada bergema sampai hari ini atau Itu. sampai besok begitu kan. Makanya Itu kan jadi menariknya gitu beberapa ya. orang termasuk pastor punya pandangan Board of Peace ini bukan lanjutan, tapi gemanya Gema, ini ya, karena gema. belum selesai. Ya. Kondisi di sana tuh belum Kondisinya selesai. Ya disebut selesai secara sejarah mungkin udahan nih dan masanya perang salib udahan tapi Ya, gemanya masih ada. terasa. Bahkan para kesatria yang Templar yang ditonton oleh Iya. Sonny Donodi ya. Itu kan dulu kali ini tuh spiritnya masih ada sampai hari ini. Betul. Spiritnya masih Iya, ada. iya. Mungkin tampilannya Artinya tidak seperti dulu tampilannya, Ya, tampilan tapi tidak begitu, spiritnya. Misalnya saja Romo-Romo Jesuit ya, SY itu Ignatian. Iya. Iya. Itu kan bentuk bagus dari bentuk halus, bentuk yang indah daripada Templar itu. Jauh banget. Iya, hanya pedangnya diganti dengan pulpen gitu ya. Iya. Jadi Jesuit yang ya. dilawan adalah kebodohan gitu atau kemiskinan. oke. Beda, Oke. ini perjuangan beda. Kalau dulu medan perang, sekarang mungkin media sosial dan sebagainya. Tapi Pastor kalau ngomongin jauh ke awal mula nih gitu, kenapa bisa terjadinya perang salib? Mungkin umat sekalian juga ada yang pengen merefresh juga nih gitu. Sejauh itu kita mundur ke belakang, ada apa sih? Iya. Latar belakang perangnya. Kalau saya sama Sony kan rebutan babi biasanya. Saya pengen ekor, dia pengen kepala. Enggak rebutan dong gitu. Ya, kalau yang normal kalau mengambil yang paling esensinya ya sebenarnya tuh seperti binatang ya. Ini wilayah saya, ini daerah Teritorial. saya, ini teritorial saya. Kamu jangan ganggu saya kan gitu tuh ya. Oke. Berarti itu menjadi saripatinya sebetulnya. Oke. Atau penyebabnya tadi ngomong latar belakangnya ya. Karena kan kalau nggak rebutan teritorial tadi ya, rebutan makanan ya. Iya. Seperti anjing kalau sudah menguasai makanan kan, Iya. kamu jangan main, ini makanan saya. Iya. Bisa galak tuh. Bisa gitu. galak. Atau apa yang menyangkut keindahan atau kecantikan, kalau binatang kan seks ya, mating ya. Iya, animal instinct lah itu. Nah, jadi ini sekarang ini adalah betina saya, maka kamu jangan ganggu-ganggu ya, gitu. Kalau ganggu saya terkah, gitu. Oke. Ada sesuatu yang sifatnya hal yang berharga, bernilai, ini milik saya, begitu kan ya. Oke. Nah, dasar itu sebenarnya melatar belakangi perang apapun juga ya, yang kita bahas sekarang, perang salib itu. Oke. Para pihaknya kita bicara berarti kalau 1092 nih. Ya. Lokasi ini sendiri kan kalau nggak salah yang jadi titik utamanya Yerusalem. Yerusalem. Sampai hari ini pun Ya. di
abad seki 21 ini Yerusalem Seki 21, adalah 21. ini adalah satu wilayah dengan 3 agama. Ya. Yahudi, Kristen, Islam. Ya. Ini masih Agama bersinggung Samawi ya. Samawi. Dan saat itu 1092 alasan yang sama mau 3 agama ini sebenarnya pemicunya. Pihak-pihaknya. Ya, nah ini menarik karena kan kalau misalnya ngomong urutan sejarah, yang pertama kan Yahudi dong, Betul. baru kemudian ada Kristen dong, Ya. baru kemudian ada Islam, Yes. begitu Di kan? sejarah dunia ini sama nih sini ya. Nah, Oke. jadi ini kan urutan berarti kalau ini tanah ini yang tempat suci ini milik siapa ya? Pas yang duluan Awalnya dong. Yahudi, betul. Yahudi, gitu kan? Bangsa Yahudi. Ya, bahwa kemudian Kristianisme lumayan menguasai dunia, berarti kan Kristianisme yang mengklaim Betul. atau gitu ya, walaupun bisa bagi-bagi. Yang kemudian bahwa ini di mana ini daerah yang paling dekat dengan daerah Islam, Arab daerah sana gitu Oh iya kan. betul. Ya, rumah saya, daerah saya, tanah secara saya, teritori secara paling dekat teritorial, sama. iya wilayah Oke. dan yang paling banyak juga. Jadi masa sih ini kota kecil gini aja kok nggak saya miliki kan gitu Oke. ya. Oke. Sedangkan sudah ada sejarahnya dari turun temurun dimiliki orang Yahudi, Iya. disusul dengan orang Kristen yang Betul. ada di sana. Tapi sepertinya kita ngajak juga Bapak Ibu sambil mencari tahu ya, karena dari tahun 0 ke tahun 1000 itu kan berarti bangsa Arab juga berkembang tuh. Iya. Kemana bangsa Yahudi saat itu? Saat itu kan harusnya kan menempat kalau dari iman kita, kan harusnya di tanah perjanjian tuh. Ya. Ya, Ya, sebenarnya ya. seperti itu kalau yang Ya, kita ya, imani. ya, ya. Tapi kemudian itu kan Israel garis miring Palestina karena sekarang semoga tidak terlalu sensitif ya. Dikelilingi oleh bangsa Arab, Mesir, Iya, iya, iya. kemudian Syria segala Iya, macam. iya, iya. Nah, ini mencuil sendiri nih si Yerusalem nih. Nah, berarti saat perang salib, saat itu kondisinya itu sedang di bawah kekuasaan kerajaan Arab. Benar nggak sih, Mu? Kenapa akhirnya Bang Ksatria ini ingin menduduki? Ya, hanya mungkin pertanyaan yang lebih mendalam adalah apakah mereka sengaja menyerang, merebut Oh. Yerusalem dalam arti niatan gitu Oke, ya. oke, oke. Sasaran tembaknya itu adalah Yerusalem. Saya menganggap tidak. Oke. Karena yang pertama-tama itu adalah bagaimana kekhalifahan begitu ya, dinasti apa yang di Islam itu mereka juga konflik. Antar mereka tuh. Iya, antar mereka. Jadi dinasti, saya nggak tahu menyebutnya Umayyah, dinasti Oke. bla 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 itu Iya, semua iya, ya. Mereka kan konflik ini berarti kan saling menyerang, menyerbu, Iya. menguasai wilayah. Iya. Nah, sekarang bahwa Yerusalem itu ada di tanah, taruhlah ada di kekhalifahan apa yang diserang oleh khalifah apa untuk menyerang ini loh. Iya. Sehingga ya termasuklah gitu. Iya. Tercaplok akhirnya. Tercaplok lah. gitu. Jadi emang akhirnya dikuasai. Jadi ya sudahlah, kebetulan juga istimewa juga Yerusalem gitu kan. Sementara bangsa Eropa yang sudah dengan kekristianitasnya, hey, itu tempat leluhur Ya, dan kisah agama kita, coy. Disitulah mulai pandangan. Betul. Siapa sosok utamanya, Mo, yang menggerakkan Mencetuskan dari Eropa? gitu. Oke, kita Ya, kalau ini sebenarnya kalau lihat secara religi adalah Paus ya. Tiba-tiba saya lupa. Siapa nama Pausnya? Urbanus. Urbanus, Urbanus ya. Paus Urbanus II. Urbanus dan juga oleh siapa biarawan itu ya. Artinya berarti kan kalau misalnya bukan hanya saja paus tapi juga biarawan ini ya, yang katakan saja bahwa ini tuh harus jadi milik kita karena di situ adalah nggak tahu kita pusat agama kita atau Yesus di sana disalib atau bangkit kayak kata kayak begitu ya, atau akan turun juga ke sana Yesus begitu ya. Masa sekarang dikuasai oleh agama lain begitu kan? Pada saat itu pola pikirnya masih begitu. Satu Bernardus, saya tiba-tiba jadi ingat lagi. Okay. Satu Bernardus ya. Dan mereka di Roma berarti? Iya, di Roma. Di Eropa nih ya? Iya, Oke. jadi Eropa semua. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mengambilnya itu? Nah, pada waktu itu belum ada yang sifatnya tentara itu atau apa namanya para pasukan prajurit atau yang ahli perang, tidak ada. Loh, itu gitu ya. bukan Romawi juga, Mo, ya saat itu. Maksudnya kalau mereka di Roma berarti bukan bangsa Romawi saat perang. Kekaisaran Romawi sudah tidak ada dalam arti Romawi yang kayak zaman Yesus itu, ya, kayak zaman Yesus. Bukan yang This is Sparta. Ini kepausan sudah berkuasa Oke. 1095 itu kan ya. Nah, makanya bagaimana cara merebutnya kembali? Cara merebut kembali itu menarik, yaitu bahwa ya sekarang lawan tidak usah pakai tentara jago-jago perang begitu. Seadanya sajalah rebut kembali.
Nah ini berarti kan mengkerahkan orang yang mungkin Seadanya itu. seadanya nggak pernah pegang pedang, nggak Iya. pernah Iya, latihan masyarakat perang umum apa lah gitu gitu. ya, Petani, bahwa ada apa beberapa gitu. tokoh yang memimpin dalam perjalanan ya pasti ada lah gitu ya. Tapi bukan sebagai tentara profesional untuk mengambil kembali. Jadi siapa mau? Warga? Rakyat biasa, orang biasa gitu ya. Ah. Bahkan itu dipakai untuk katakan saja kalau menduduki berarti kita masuk saja, bukan merebut dalam arti Ambil alih aja berperang, gitu. ambil alih aja. Gitu. Hmm. Nah itu saja, itu kan harus ada punya background, mempunyai reasoning, mempunyai Oke. alasan yang paling kuat yang memungkinkan orang mau pergi ke sana, Iya. gitu. Nah itu yang Orang- paling, yang mulai dibumbui yang sifatnya agama ya, dimotivasi apa namanya iming-iming spiritual begitu ya. Apa pengampunan dosa atau masuk surga, apa kata-kata kayak gitu. Oh. Karya kamu itu demi Tuhan, demi Allah, kata-kata gitu. Ya. Jangan mau karena dibayar gitu. Dan memang dulu dikatakan begitu. Jadi kamu tuh bukan karena dibayar, kamu tuh hanya untuk mengikuti kehendak Tuhan, kata-kata kayak Ibaratnya begitu. mah lu ke sana, lu ibadah gitu Ya, kan. kayak gitu. Jadi menggerakkan hati rakyat supaya Rakyat mau biasa. mengambil wilayah Ya. itu dengan ada pandangan bahwa itu unsur-unsur spiritualnya Ya, ditanamkan, didoktrinisasi itu. Karenanya kan disebut dengan perang salib yang pertama itu disebut dengan perang rakyat, perang people ya. Jadi Oh. kayak people power demo lah kayak Iya, gitu lah iya, misalnya iya, kalau iya. yang sekarang mirip gitu ya. Dan berarti jangan hanya kekuatan senjata, tapi esok kamu pergi semua ke sana. Dan memang banyak berbondong-bondong. Karena Ada- Oke. karena ada saat itu catatan ya, berarti agama saat itu memang cukup mempengaruhi orang untuk sangat bertindak ya, Mo, ya? mempengaruhi gitu Tahun-tahun ya. itu ya. Sampai hari ini Ma- juga. Makanya mereka mau Ya, Iya juga. Mereka mau. Iya, iya, iya. Semuanya tuh sampai hari ini juga. Jadi motivasi politik, motivasi apa juga selalu diperkuatnya oleh motivasi religi ya. Iya, agama. iya, iya. Yang membakar semangat itu gitu ya. Untung Sony kemarin nggak berbondong-bondong ke Roma, cuman berdua sama istri. Coba kalau berbondong-bondong Roma diduduki Sony, bahaya. Diduduki. Tapi lu nggak duduk kan di Roma? Duduk. Oh duduk. Ada kursi. Capek. Muter. Kalau zaman dulu orang berbondong-bondong tuh ya Ya. gitu, maksudnya mah mau demo, kemudian Betul. gitu ya bahasa sekarang ya. Nah, sejarah mencatatnya itu kekonyolan ya. Kekonyolan karena ternyata kan orang-orang, termasuk cerita ada anak-anak kecil sendiri yang pergi ya, mati di jalan, dibegal, kelaparan. Oh begal udah ada dari zaman itu, Son. ada ya, perampok apa segala macam gitu ya. Dan artinya tindakan mereka itu dianggap kebodohan. Tapi bagi mereka nggak apa-apa. Ya, karena itu saya motivasinya itu berangkat tadi ya. adalah untuk mengampuni dosa-dosa saya, supaya saya dapat ganjaran apa kayak gitu, masuk surga kayak gitu ya. Misalnya kalau saya maling tidak cukup dengan pengampun dosa supaya saya bebas nanti kalau mati masuk surga, ya pergi ke sana gitu misalnya gitu ya. Ibarat kayak tanah suci lah di sana Ya. gitu. Nggak heran karena saya lagi iseng ngecek ya dari Roma ke Yerusalem. 4.000 kilo. Ya, saya Jalan mereka jalan itu. Ini ada belum jalan ada ya. maskapai kan. Ini kalau jalan normal nih hitungan Google Maps sebulan. 24 hari ya. 26. Kalau kata Google Map. Iya. Ya elah. Oke. Bayangkan, Jauh. makanya nggak heran banyak masa ingin datang ke sana itu banyak yang mati di jalan. Banyak yang mati di jalan. Segala Belum nyebrang macam. laut kan tuh ya. Yongkru Ya, dari Roma, bro. Bro muter sini kali ya. Ya mungkin. Ya. Ya, kalau mau ditempel footage-nya monggo ya. Tapi ini jauh. Artinya saat itu ya, kenapa orang mau melakukannya? Itu dia. Ada latar belakang religi religi yang ya. dibakar Ya. untuk masyarakat sehingga. Nah, tapi pada akhirnya mau kenapa rakyat pada akhirnya saat itu mau aja sih mau? Apakah memang mereka kan tadi dijanjikan ini Ya. itu segala macam. Ya, ya pertama tadi kekuasaan Paus tadi, Urbanus tadi kan itu ya enggak. Jadi artinya ini kan menjadi holy war ya, perang suci, perintah suci gitu ya. Dan diperkuat oleh Bernardus itu. Ini menarik, Santo Bernardus ya kemudian ya. Yaitu apa? Kita bukan membunuh orang, Kita nggak nyerang. tapi menghabisi kejahatan. Wah. Gitu. Jadi kita kalau membunuh orang jahat itu kejahatannya yang kita bunuh Hilangkan. gitu. Jadi motif yang memotivir saya bahwa saya bukan bajingan pembunuh haus darah, bukan gitu ya. Yang saya bahas ini adalah kejahatan begitu. Oke. Nah itu didukung oleh seorang santo gitu kan ya. Bernardus tadi. Bernardus gitu. Sehingga
ya semakin semangat lah gitu ya. Wah, Selain orang-orang itu juga orang bodoh-bodoh, orang-orang tidak terpelajar gitu Iya. kan. Dan itu dia ya, kalau kita ngomong tahun segitu, mungkin motivasi orang untuk jiwa keagamaannya sebegitunya sampai Ya, ada fanatik satu itu. titik, ada satu Ya. titik di mana kita akan menganggap yang kita lakukan benar selama kita membawa tameng agama. Iya, dan Jadi, nyuruh pemimpin dia nyuruh agama, pemimpinnya. gitu. Berarti soalnya wah ini benar nih, Benar, karena saat itu gitu. seperti itu. Ya. Ternyata bangsa ataupun juga umat-umat Nasrani pada saat itu juga sempat mabuk agama, sempat ya Pastor, tanda Iya. kutip ya. Sempat Iya, ya. betul. Mabuk agama Betul. sempat ya. Tapi ini sempat dikritisi sama Paus siapa ya? Saya lupa deh. Perang Salib sempat dibahas bahwa ya kami umat Katolik menyatakan Fransiskus apa? kayaknya sebelum Prancis yang deh. kapan? Yang modern atau Modern. Jadi kayak yang ya salah satu Kesalahan. lembaran hitam Lembaran gereja. Ya, Paus Yohanes Paulus kedua juga Nah. cara Paus Benediktus ke-6 juga bisa. Karena kalau ngelihat di latar belakang seperti itu ya, sepertinya memang pantas kita minta maaf karena motivasinya menggerakkan orang untuk melakukan Ya, tindakan yang tidak seharusnya gitu ya. Wow. Walaupun itu tentu saja tadi kalau ngomong yang perang salib yang pertama Ya, ya. yang pertama Gitu. perang rakyat. Nah, perang rakyat. Hmm. Walaupun itu kan lama. Jadi tatkala perang rakyat kemudian sudah mulai masuk para ksatria dalam perang salib yang pertama itu tak terhindarkan dong. Ya. Artinya sudah mulai bagaimana cara menaklukkan Wilayah. Yerusalem, wilayah tadi lebih profesional, lebih strategis begitu. benar-benar. Ya pasti. Nah, di sekarang ini udah dimasuki oleh para ksatria begitu ya, atau para ahli-ahli perang gitu. Dan pihak yang tanda kutip diserangnya juga nggak tinggal diam kan, mereka pun tentu berlawan ya, jaga teritori. gitu. Makanya kan dari Eropanya ternyata gabungan ya, ada dari Prancis, dari Ya, dari Inggris, Prancis, Inggris, Italia, negara Eropa Jerman. yang saat itu kristenisasi itu sudah meluas. Betul. Jadi mereka saat inilah cerita bangsa kami, ada daerah Ya. di mana sosok Yesus kita nih. Masa Sekarang kamu diam saja kan, masa ya, bukan gitu ya. kita yang Ya, pegang, ya. arogansi itu muncul lah. Ya, pasti. Oke. Ya. Nah, akhirnya mau sebenarnya setelah terjadi ini kan lama ya. Ya. Itu kenapa bisa disebut perang salib 1, 2, 3? Kenapa kayak tersanjung ini? Ada episodenya. Ada episode, ada jedanya mau ini perang ini. Kebayang ya Sony udah mau dipenggal tiba-tiba setelah pesan-pesan berikut. Sabar ini. nih. Ya itu menarik, periodisasi itu juga menarik ya, walaupun ada yang menggabungkan juga, misalnya kalau 7 dan 8 itu sama dengan 9 juga lah, atau kayak gitu ada sih ya yang menggabungkan. Tetapi kalau mengapa sampai terjadi periodisasi, karena ketika yang pertama misalnya menang dan merebut, kan ini akan muncul penyerangan baru gitu. Dibalas. Baru. Maka dianggap yang kedua begitu kan. Sekarang bahwa karena ini 2 abad kan lama, bukan 200 tahun itu gitu ya, maka bagaimana sekarang negara mana yang masuk, siapa yang memimpin begitu misalnya atau ya. Nah, ini kan berarti ada periode yang dipimpin oleh saya tidak tahu raja atau pangeran dari mana misalnya gitu ya, yang untuk kemudian mengadakan perlawanan yang baru. Nah, berarti kan menang atau kalah ya. Nah, kalau misalnya kalau menang dapat menguasai Yerusalem, menguasai daerah pinggiran pantai itu ya. Nah, ini kan berarti daerah strategis ya. Berarti ya ini sudah dikuasai nih. Yang nanti akan ada serangan lagi gitu loh dari Islam. Maka ada yang keberapa gitu. Periodisasi karena itu sebetulnya ya. Dan mungkin kenapa akhirnya berjilid-jilid nih Mo ya. Karena kan banyak laminating di situ. harusnya di DU nih, Bro. Benar. Tiba-tiba tukang ngering. Jadi kayaknya memang seiring perubahan dan perkembangan zaman, perdagangan, itu kan jalur basah untuk perdagangan. Motivasinya mungkin sudah bukan motivasi keagamaan lagi nih. Kemudian itu yang muncul terjadi isu-isu ekonomi sosial, jadi bumbu nih. Iya betul, jadi bumbu, jadi bingung juga ini motivasinya pertama-tama adalah nih agama tadi gitu, atau kali ini sudah jadi ekonomi, bahkan bukan ekonomi dalam arti untuk karena daerah Timur Tengah sini termasuk daerah kaya ya, maju dalam pengetahuan, dalam perdagangan, dalam apapun juga ya, dibandingkan dengan Eropa. Karena Eropa disebut juga the dark age ya, zaman kegelapan ya. Bahkan Islam menganggapnya Eropa itu
apa namanya ya, barbar, Oh. tidak terpelajar apalah kata Iya, kayak iya, begitu iya, gitu iya, ya. iya, iya. Sehingga memang kemudian menjadi motivasi juga, bukan hanya saja jihad dalam arti fisabilillah ya, artinya Iya. atas nama Allah bisa membunuh orang-orang kafir, itu Kafir, bukan, tapi memang mereka orang-orang biadab. Jadi harus Pandangannya, dihabisi. Nah, mereka datang ke sini untuk ngapain? Itu berarti kan bukan saja membuka perdagangan seperti dalam Perang Salib yang keempat, Iya. itu Venesia masuk gitu ya, itu kan untuk membuka jalur perdagangan ya, Italia berarti Venesia ya, Iya, ke bawah selatan ya. Iya. Jadi sungguh-sungguh kemudian menjadi alasan perdagangan, kekuasaan, koloni lah kata-kata kayak Iya, begitu. kolonialisme gitu, ya. itu. Yang sifatnya mondial. Jadi kalau misalnya saya menguasai daerah yang kaya, berarti kan otomatis dong negara saya juga menjadi ikut kaya gitu Iya. ya. Iya. Dari ekonomi. Nah, yang menarik ini, saya ini yang paling saya suka mengamati dari sisi apa? Kalau namanya kesatria ya, kan perang dong ya. Perang. Iya, bertarung, bertempur. Bertarung dong ya. Misalnya kalau ke tentara di Indonesia ini Pasukan ya. yang latihan terus nggak pernah perang gitu kan pengennya perang gitu loh. Iya, iya. Iya, iya. Ya enggak? Iya. Jadi harus buatlah daerah yang supaya bisa perang, apa kayak gitu Iya, gitu ya. diciptakan perangnya. Diciptakan. Nah, sekarang kalau para kesatria yang namanya nobleman tuh kehebatan diakui itu bukan hanya Oh, iya, kekayaan, tetapi saya jago perang. Bahkan mati karena berperang pun kebanggaan kan. Kebanggaan. Betul. Ini menjadi medan yang paling subur, yang paling menarik, yang paling seksi ya untuk Iya, iya, iya. Jadi saya mau perang gitu karena sekarang ada medannya. Mati-mati biarin. Mati-mati Iya. biarin. Adem-adem baik gitu. Perang apa gitu kan. Motivasinya atas nama Iya, agama, iya, bukan iya. agama, udah sekunder. Iya, Saya saat itu. hero, saya hebat. Oh, jadi agama mah nomor sekian pada saat Kemudian itu. iya. Tapi ini yang menarik ya, kalau kesatria Templar ini kan disinggung di Da Vinci Code. Oh iya. Iya, Itu di karena sini. Iya, di situ itu teori konspirasi yang menarik ya. Itu bahasa sendiri lah. Tapi Iya, artinya banyak orang mengenal kesatria Templar ini ternyata bisa masuknya dari film atau sejarah ini. Iya, Nah, iya. sebenarnya mau sosok satria tadi tuh ada penamaan khusus Templar dan mereka menggunakan identitas salib Iya, besar iya, iya. di dada dan perisai mereka. Iya, iya. Apakah mereka biarawan gitu apa gimana? Nah, gitu? Ya. Istilah Templar itu kan berarti temple ya. Kuil. Templar kuil gitu Iya. kan. Jadi saya adalah, kalau Templar saya misalnya saya Templar adalah saya adalah yang datang dari kuil Salomo Oh, gitu. Jadi tempat tinggal saya itu adalah kuil Salomo. oh, Atau saya adalah benteng-benteng kuil Salomo. Salomo sudah nggak ada. Iya. Itu sudah dihancurkan tahun Iya. 70-an Iya, ya. iya. Itu sudah nggak ada. Tapi saya adalah bagian dari situ. Ada identitasnya tuh. Identitasnya. Heeh. Nah, berarti apa kalau orang-orang ada di kuil, ada di bait Allah, kan orang suci. Jadi orang-orang yang datang dari sana itu adalah orang suci gitu ya, orang biarawan lah gitu, atau Iya, iya. templar lah, orang dalam tempel lah gitu ya, kayak begitu. Contoh misalkan dari kuil OSC, berarti misalnya. isinya teh Pastur Yu, Iya, iya. Pastur Juju, Iya, ya kan, iya. Pastur Eko, zirahnya ada yang cukup nggak? Sirah, Zirah. bukan Zirah. Zirahnya nggak By the way, cukup. kadang ngomong OSC ya, pendiri OSC adalah salah satunya dari perang itu. Hah? Ya, Oh, iya. pendirinya itu ya dari Oh. Belgia yang ikut perang, Jilid ke- keberapa kita nggak tahu nih? Hah? Jilid keberapa mu? Perang salib. Era- saya nggak tahu persisnya, sebentar ya, 3-4 lah gitu lah Oke. ya. Karena itu kan ordo lama. Iya. Ordo Iya, OSC iya. itu ordo tua ya. Iya. Nah, pendirinya adalah gitu kan mantan dari Oh, salah satu Ksatria. kesatria tadi. Wah. Sehingga dapat dibayangkan sebenarnya OSC juga mengapa namanya crosier. Crosier itu artinya kan yang ditandai salib ya gitu ya. Jadi kan jubahnya kan ada tanda salibnya. Iya. salibnya. Gitu. Betul. Berarti juga berperang melawan. Nah, Gue tuh suka kebayangin loh kalau Romo-Romo di biara gitu tuh diajarin kungfu. kenapa kungfu? Makin tinggi makin lama ininya, makin lama imamatnya, makin jago. Kebayangin. Beliau ini sebagai Sifu. ya, isinya misalkan dibuka, set Pastur Juju. Ya, jadi ada spirit itu, dan sampai sekarang juga spirit itu masih ada. Iya. Lebih agung, lebih mulia, ya Iya. lebih apa istilahnya divine lah gitu ya, tidak berperang berpegang senjata. Nah, kembali ke Templar tadi ya. Jadi mengapa namanya itu gitu ya?
Yang menarik mereka itu karena tinggal di tempel tadi ya, itu kan berarti biarawan. Iya. Mereka itu hidupnya itu menarik, bahkan lebih kuat, lebih keras daripada, nggak tahu saya sebagai pastor projo gitu ya. Mereka tuh selibat, tidak menikah ya. Apa namanya kemiskinan dan ketaatan. Ketaatannya kepada siapa? Paus gitu loh. Oh, makanya. Langsung ya. Ini yang Jadi seperti biarawan. Iya. Yang kerja utamanya kamu taklukkan tuh para penjahat itu. Jadi ibaratnya siang hari mereka menghunus pedang, malam hari mereka berdoa begitu. Ya, bukan hanya malam harinya, mereka tiap hari seperti para biarawan tadi, hanya memang apa istilahnya, membasmi kejahatan gitu ya, yang nempel kepada manusia gitu. Nembang leher orang berarti kan sebenarnya orang jahat gitu. benar. Ya, itu ya, pada masanya itu Satria Templar itu disegani loh. Sangat disegani. Disegani kalau begitu udah dengan baju zirah, dengan kalung salib besar. Tapi kalung salibnya itu lebih ke identitas mereka aja atau lebih ke nunjukin biar sesama gitu loh, Son, maksudnya. Oh, ini Templar teman kita, ini Templar musuh gitu. Nah ini pertanyaan bagus. Artinya karena identitas atau gimana? Para kesatria tadi bukannya Templar saja, jadi ada banyak yang lain lagi gitu loh. Oh, legion-legionnya. Kayak gitu, legion-legionnya banyak ya. Tapi yang paling terkenal saja adalah yang Templar itu. Ya. Mengapa yang terkenal? Karena bukan hanya kekuatannya tadi begitu ya, disiplinnya yang sangat kuat, tetapi juga karena kaya itu. Mereka tuh adalah ya artinya suatu para kesatria yang kaya raya bahkan ya di dunia lah pada waktu itu gitu ya. Mengapa? Karena istilah namanya perbankan gitu ya, itu dipegang oleh mereka atau dimulai dari mereka. Maksudnya bagaimana? Kalau misalnya yang dari Eropa tadi mau menyerang Yerusalem kan berarti keuangannya bagaimana gitu ya. Para nobleman yang ada di Eropa atau wherever itu akan menyimpan uang apa saja ke para Templar ini. Ya, donaturnya itu dari yang punya kekayaan untuk mensupport si perang ini. Yang pegang duitnya Templar. Ya, dan tentu saja mereka jadi kebanyakan uangnya ya gitu ya. Dibuktikan kemudian ketika hampir sebut saja sudah selesai yang ke-9 tadi perang ya. Siapakah di Eropa yang hebat-hebat dan kaya-kaya itu yang mempunyai apa istilahnya castle itu ya, istana atau katedral atau apa saja namanya, milik siapa itu? Milik para Templar. Karena duitnya nyisa. Ya. Inilah sebabnya mengapa Philip II dari Perancis ya, itu kan lebih iri kepada kaum Templar ini. Karena kaya raya daripada saya sebagai raja. Begitu. Lalu bagaimana? Nah, itu membuat intrik-intrik bahwa kaum Templar ini sesat. Kaum Templar ini tuh magical atau apa namanya ahli sihir apalah kayak gitu. Ini masih di zaman perang salibnya, Jadi artinya saat sibuk berperang di satu sisi ada konflik internal juga nih. Ya, ke-8 atau ke-9 sekitar itu ya. Maka itu berusaha dihabisi. Bahkan pemimpinnya saya lupa namanya dibakar hidup-hidup. Karena dianggap ini yang menyesatkan. Yang motivasi utamanya apa? Iri. Ternyata latar ini belakangnya Templarnya itu lebih kaya raya daripada saya ini kok miskin. Ini lucu ya. Yang satu berperang untuk teritori, yang satu lagi menghabisi demi karena iri hati. Jadi Bapak Ibu, ini bukan loncat-loncat ya, tapi memang banyak nih cabangnya nih. Kalau kita ngomongin perang salib, kompleks sekali. Kompleks sekali. Betul. Mau diambil dari sudut mana kita ngomong. Betul. Ini baru di sudut kita orang netral ceritanya tidak memihak agama, tapi kita lihat dari sudut pandang agama Katolik. Begini. Belum didalemin. Belum juga dari POV yang seberang belum. Kalau gitu kita coba sedikit tarik nih, Mo. Saat terjadi perang salib itu kan sudah ada paus. Gereja mengambil posisi bagaimana, Mo? Kalau tadi kita ngomongin doktrinisasi tentang kita sebagai itu lahan suci kita segala macam. Posisi gereja saat itu seperti apa sih, Mo? Ya, kalau saya pastikan ya sampai ke-5 itu memang paus ya itu pro ya. Kemudian memang menjadi rada ambigu di situ ya. Tapi awal-awalnya mendukung atau itu bagian dari perintah Paus ya untuk merebut kembali Yerusalem itu gitu. Posisinya ada di situ. Mungkin nggak sih Romo kalau misalkan
kan namanya manusia mah berencana ya gitu. Tapi Tuhan yang menentukan. Mungkin nggak sih kalau itu teh sebenarnya mah mimpi yang indah gitu, pengennya mah happy ending dream gitu ya, dimana udah berangkat ke sana dikuasai dengan mudah. Ya. Ternyata perang Ya. panjang, Boleh lalu di dikatakan tengah-tengah alas ya. Betul. Ya, menyimpang semua gitu ya. Aduh sih ya, gua gimana udah salah gua nih udah Iya. ngomong. Karena Mungkin nggak? ya tadi kan ngomong paus ya. Ini menarik. Jadi gereja timur dengan pausan Roma itu kan pasea, itu kan tegang, itu kan bermusuhan toh. Iya. Iya kan? Sehingga kalau misalnya ini sedang bermusuhan lalu ini diserang oleh Islam yang di Bizantium dan segala macam di sini ya, timur inilah pokoknya. Iya. Kan harusnya kan guys ya Sama-sama. silakan gitu, karena itu kan musuh saya gitu. Iya. Kali ini enggak, ini justru membantu membela gitu. Jadi ya rumitnya itu tadi gitu ya. Sekarang mau pro kemana gitu Karena toh. di daerah Konstantinopel dan sekitarnya juga terjadi perang ini ngerembet ke Iya, sono jadinya. gitu. Karena saudara yang di Betul. timur. Betul. Walaupun sebelumnya di bagian timur mana lewat daratan malah yang perang salib ini juga membasmi gereja timur. Oh, Iya, jadi ini tujuannya mau perang salib kan membasmi yang sebetulnya Islam. Ini malah yang pasea yang ribut yang paling baku bunuh ada dengan yang Katolik Ke juga, Ortodok ya berarti begitu, sama Ortodok. Armenia ya. Iya, Itu berkonflik juga jadinya Konflik saat gitu, itu. iya. Favorit udah. Favorit benar. Sangat-sangat. Makanya kalau bilang ini perang antara Katolik dengan Islam, enggak Enggak juga. enggak. Lebih kompleks dari itu. Apalagi kalau Bapak Ibu tercampur aduk di dalam otaknya ya, melihat film-film yang ada di Netflix Iya, misalkan iya. gitu. Iya. Ada Ottoman, ada apa Iya. lagi. Betul. Kemarin baru nonton juga ternyata banyak sekali sejarah-sejarah peperangan Iya, yang iya, ada. Jangan kecampur-campur ya Bapak Ibu. Iya. Masih ada. Iya. Saya juga mulai memilah ini teh yang perang salib yang mana. Betul. Tadi Sony sempat bilang Armenia, daerah Armenia dan timur sana ada Attila, ada Han, itu perang yang mana lagi, beda lagi tuh. Betul. Nah, ini makanya perang salib ini selalu menarik. Kadang memang pintu masuknya banyak buat kita mencoba memahami. Tapi mau sebenarnya kalau kita ngomongin sejarah, mungkin ada yang lebih bisa. Bapak Ya, Ibu bisa ya, cari tahu ya, sendiri. ya. Kita bicara soal makna, mau ini perang salib. Kita punya pandangan kalau sebenarnya kan Tuhan sendiri tidak ingin ya. Ya. Kalau kita ngomongin dogmatisnya, Ya. Tuhan tidak mau, bahkan dilarang membunuh pun masuk 10 perintah Allah. Tapi kita melakukannya. Di balik semua ini saat itu sebenarnya makna apa yang bisa kita ambil selaku umat Katolik, umat Kristiani? Kenapa harus terjadi perang salib saat itu dan kita nyikapinnya gimana sekarang sih, Mo? Ya. Ini susah memang ya. Susah karena kalau misalnya berbicara mengenai just war ya, perang yang adil ya. Bisa kan namanya ada perang yang adil gitu kan, ya enggak? Iya. Kalau ngomong perang suci, Ada yang suci. perang kok suci membunuh kok suci gitu kan. Iya, betul. Nggak boleh tapi Misalnya gitu ya. Makanya tadi misalnya Santo Agustinus pernah ngomong tentang ya kita perang ketika hendak membasmi kejahatan yang diikuti oleh tadi Bernardus tadi gitu ya. Itu menjadi boleh loh gitu. Kita tidak membunuh sekedar membunuh manusia gitu kan. Demi keadilan, demi kedamaian bahkan misalnya. Yang ini juga diperdebatkan. Ada pepatah apa, civis pacem parabellum ya. Kalau ingin berdamai, siapkanlah perang misalnya gitu ya enggak. Perang itu tujuannya damai gitu. Itu kan paradoks ya. Iya betul. Engkau damai tapi perang. Gitu ya enggak. Ya, nah Iya, benar-benar. pada zaman itu dianggap sebagai way out. Jadi Iya. Paham. tidak ada cara lain gitu kan ya enggak. Iya. Tapi bahwa kemudian gereja Katolik bahkan mungkin sampai hari ini atau kita pernah bicara mengenai doa supaya kita membuat jembatan gitu ya. Iya. Ya akhirnya itu dianggap nonsens ya. Ya kita harus hindari karena Kristianisme nggak begitu loh, nggak pegang senjata atau membunuh orang begitu ya. Iya. Justru malah kita membuat perdamaian begitu kan. Tidak civis pacem, parabellum, bukan belumnya yang diolah, bukan, kita berdamai saja gitu. Iya. Itulah misalnya tandanya mengapa Paus yang sekarang Leo juga tidak ikutan ke Board of Peace Board of tadi Peace, gitu ya. Ya karena iya. ini kan Tegas itu langkahnya. karena ini dianggap
wah ini mah ngajak perang nih, Ada membuat politik blog, nih, ada ada politik politik, nih, iya. begitu. Jadi Ini tidak mau ikutan. gema-gema sisa-sisa perang salib juga kan ada di sana. Tapi Masa iya gue juga masuk kan? lagi? Iya gitu. bener, kalau itu sampai Iya, masuk lagi. balik lagi, Balik lagi, kayak gitu, Dan gitu. jangan lupa sejarah tahun 1000 sekian, Iya. kolonialisme itu sangat karena Iya. bangsa Eropa memang gospel glory ya, Iya. mereka sedang melakukannya. Ekspansi. Makanya motivasi itu tuh saat itu menjadi bukan dibenarkan, tapi memang saat itu orang seperti itu gitu ya. Betul. Tapi kalau menurut saya pribadi, Pastor, kalaupun ini dibilang perang salib ini kehendak Tuhan, menurut saya mah enggak gitu juga. Maksudnya gini, maunya ya kan gitu, Tuhan mah pengennya saling mengasihi satu dengan yang lain. Cuman kayaknya Son kan manusia tadi kasih akal budi, Iya. salah Dan free will, translate. kehendak Ya, bebas. free will, kehendak bebas, Kita ya. mengambil pilihan free willy. Ya betul. Ya betul. dan apa ya namanya, orang ya dikasih otak akal budi bisa mikir begitu kan, nah, salah mikir, salah jalan gitu. Ya, dengan berbagai macam latar belakang itu Ya. dia tadi ya. Saat itu bangsa-bangsa ingin menaklukkan. Betul. Kebetulan Kristiani itu berkembang di Eropa. Jadi jiwa ya negara dan agama jadi satu saat itu kan Ya. sangat tipis sekali kan. Ya itu yang jadi permasalahan juga. Jadi bahwa politik dengan agama itu ya nyatu ya. Nyaru jadinya. Tadi istilah gospel glory kita susah memilahnya loh ya. Iya benar. Ya, Iya, iya. gospelnya Glory lebih sama gospelnya yang duluan, benar. atau glorinya ya kehebatan bisa Benar. menguasai. Tapi yang paling nomor dunia. satu adalah duit, karena gold lah. Gold gospel. Ada gold, baru gospel, baru glory. Ya, gitu. ya. Nah, tapi akhirnya sekarang mau sepakatkah ini dibilang lembaran hitam atau hanya jadi legacy untuk kita melakukan yang kedepannya kita tahu harus bagaimana gitu? Yang lebih baik gitu maksudnya. Ya, kita selalu belajar dari sejarah ya bahwa Ya. cara itu atau realitas sejarah seperti itu pasti negatif atau tidak baik ya, kan bukan way out lah perang itu untuk supaya apa hanya itu cara satu-satunya berperang tuh berarti sebut saja itu adalah tanah suci milik saya, maka harus dilawan dengan kekerasan seperti itu berdarah-darah ya. Kan itu pertanyaannya ya. Ya. Nah, Katolik sudah punya jawaban, enggak lah, damai lah gitu ya. Tapi mungkin sederhananya, terus kalau itu barang saya diambil, ya dibiarin aja ke Iya. orang kan gitu kan. Selalu ada udah iya damai. Ya. Tapi kan Ya, gitu. tapi kan Yang menang iya katanya gini, Son. bener. Iya. Yang menang. Yang berarti kan kalau misalnya sekarang ngajak berdamai dalam artian ya seperti sikap Saladin itu pernah terjadi kan, Iya. Al-Ayyubi ya, bahwa ketika dia menguasai Yerusalem berarti Katolik kalah, Kristen kalah ya. Dia mengatakan ya sudah, kalau kamu berziarah mah bolehlah, saya jagalah begitu Ya. gitu ya. Tapi Yerusalem punya saya loh gitu. Ya. Oke, cuman boleh masuk dengan akses Ya, tertentu. tapi ini kan gitu. berarti sudah rada lumayan. Betul. Artinya ada win-win lah ya, walaupun nggak win beneran. Dan itu pun pasti karena untungnya ini Samawi mengerti. Karena Saladin pasti ngelihat, oh sejarah kita nih nariknya ke satu yang sama nih. Harusnya begitu. Dari Torahnya nih, ke sana kan, Kita ini makanya. kan satu rahim. Iya. Ya. Masa sih pasea begitu. Iya. Oh, ada adik kakak juga pas saya mah ada aja. Iya iya, apa namanya tuh Ismail dengan Ishak kan pasea ya. Betul. Kain dan Kain Habil Habil, ya, ya. pasea itu satu rahim bersama. Memang kodrat manusia lah gitu ya. Ini Berarti sebenarnya perangnya itu terjadi di Yerusalem nih, Mo ya. Oh, luas ya di Luas. di sini Turki, di sini Mesir ya juga ya. Berlangsung juga tuh perang. Yerusalem kan bagian kecil saja ya. Iya. itu Ya, sentral Yerusalem. pusatnya. Ya. Arab Peninsula sebelah sini ini juga perang kan jauh dari ke Yerusalem ya. Iya. Tapi tahu sendiri Yerusalem kan pusat dunia Iya. ya. Betul. Jadi pusat peradaban lah ya Oh, pada enggak. saat itu ya. Baghdad di sini malah ya jauh iya. ya. Jauh. Ah. Ibaratnya itu di DKI Jakarta, Son, Ah. di Yerusalem yang perang Ya. teh Tangerang, Iya, Bekasi, Rengas Dengklok. Ya, ikut perang ya kayak gitu. Misinya Kan ingin- sentralnya Jakarta. Misinya ingin menguasai Yerusalem nantinya Iya. kan mendekat ke sana. Bahkan sampai Bandung, sampai Lampung yang memang dekat-dekatan situ aja yang harus nyebrang laut pun ada yang perang. Betul. Jadi kalau menurut saya ya mungkin mau dibilang sejarah kelam boleh. Kalau misalkan kayak kita suka diceng-cengin gara-gara lu sih, emang iya susah juga ngomongnya ya. Mau nggak mau gitu kan. Nggak, tadi kan soal dari mana perspektif ya. Iya, Kalau perspektif. istilah Sony tadi POV. POV ya. Point of view.
Ya tentu dari mana sekarang kalau Iya. sejarahnya ditulis oleh yang Islam akan punya cara sendiri ya. Iya. Ditulis oleh Barat ya Kristen punya cara sendiri. Jadi film sutradaranya juga punya motif sendiri ya. Sebenarnya dibuat oleh siapa, motivasinya Iya. apa. Itu selalu begitu sih. Dan Betul. background-nya dia apa ya? Ya, ada Betul. motivasi. Memang sungguh-sungguh harus objektif melihat realitas gitu. Iya. Dan yang nggak bisa dipungkiri sudah jelas kejadiannya ada. Ada Nah, fakta nggak bisa faktanya ada. Iya. Tinggal source-nya aja nih. Kalau pengen memperkaya diri dengan literasi tentang perang salib, caranya dari berbagai sudut pandang. Itu. Jadi Nah, akan netral nantinya. harusnya begitu. Jadi misalnya kalau baca sejarah sok atau seluruhnya baca. Iya. Dari yang menang, dari yang kalah ya. Iya. Begitu baru kita netral. Karena sekarang jadinya kalau sepertinya terlihat orang yang menilai kejadian di Timur Tengah Mm-mm. pasti konflik Israel Palestina, that's it. Pasti akan menyempit ke sana saja gitu loh. Politiknya, ada Ekonomi. negara di balik ini, Betul. ekonomi, siapa pendukung ini, pendukung Ya, ini, ya. pasti akan menyempit ke sana nih Mo. Ya, Padahal ya, ya. sebenarnya kalau kita tarik sejarah mundur, ada cerita besarnya yang bisa menghantarkan ke sini sebenarnya. Kalau kita mengerti itu, minimal ya kalau menurut saya, kita bukan yang secara frontal dan tegas, saya memihak A, saya memihak B. Karena kompleks sekali. Kompleks. A-nya ada salahnya, B-nya ada Ya, salahnya, ya, ya, sekompleks ya. itu. Ya, ya, ya. Minimal fanatismenya lebih objektif aja gitu Ya, kalau ya, buat ya. saya sih. Beri contoh aja misalnya gini ya. Perang Aceh ya melawan Belanda ya. Kan itu jelas Belanda mau menguasai Aceh. Ya. Ini waktu dulu ya. Ya. Terus bagaimana caranya supaya melawan Belanda dan kita menang? Maka diberilah kata misalnya tadi jihad fisabilillah. Jadi melawan membunuh orang Belanda itu berarti Melawan jihad ya. Jadi membasmi kejahatan apa kayak begitu gitu. Tapi kan jadi agama. No. Sebenarnya oke, kan oke. enggak ini padahal nggak politik. bumbu gitu ya, Iya. agamanya jadi bumbu. Ya jadi balik lagi kedewasaan kita semua juga ditambah dengan banyaknya literasi yang dibaca atau dimengerti, itu akan Penting sangat itu. membuka jendela pemikiran. Iya. Nah, makanya kalau kayak saya gitu ya, lebih baik tidak memihak manapun karena saya yakin masing-masing punya dosa. punya kepentingan Ya, juga sih artinya menurut sadar saya. kalau tidak tahu, kalau bodoh sok jangan ngomong dong. Iya, betul, Kan gitu ya. gitu. Tahu Oke. diri lah Iya. gitu. Bos, pengetahuan umum aja berarti ini. Kalau kita pengen mencari sih, ada nggak sih tempat-tempat yang bisa kita gapai kalau pengen tahu cerita museum kah, perang salib ini di beberapa negara tuh ada nggak sih, Mo? Kalau pengen cari, Saya belum pernah. Oh, belum pernah lihat ya? juga ya. harusnya sih ada ya. Kalau ada. Inggris, Orang Museum Perancis. Templar aja ada kok. Ah, itu di mana, Bang? Ya di Perancis, sebenarnya di Inggris ada ya. Di Inggris. Hanya museum bukan hanya saja gedungnya, ya, artefak-artefak, tapi juga misalnya pedangnya atau apanya itu ada dipamerkan ya. Oh, ada ya. Tapi kalau tadi ngomong perang salib yang sungguh perang salib apa di Yerusalem, saya tidak tahu, belum pernah. Mungkin ada lah, pasti ada ya. Iya. Cuman Kan bagian intinya sejarah. kalau pengen baca tentang sejarah Ya. nih, kalau tadi kan Sony bilang tempat-tempatnya atau mungkin sejarahnya yang bisa dilihat di tempat lain gitu ya. Kalau ini mah pengen baca-baca, ada buku apa? Oh nggak banyak, yang- itu mah nggak bisa sebut satu-satu. Banyak. nggak bisa disebutin. Saya bisa hari ini mengirim ke Sony ya 30 judul bukunya nggak usah. Ya, makanya, dan sangat bagus nih yang standar nih, Ya. bukan yang ece-ece gitu. Ya, Saya ya. bisa mengasihkan. Pantesan, Banyak. Pantesan di Netflix belum ada yang bikin versi lengkap perang salib ya. Oh, iya. Karena banyak POV, banyak referensi, capek itu kayaknya. Ya tidak mungkin buat film 2 abad dijadikan satu Iya, shoot iya. atau 2 jam Iya. tayangan, nggak mungkin. Nggak mungkin 2 jam, itu pasti akan ada 9 season. Kata saya Iya. juga tersanjung saya. Iya. Saingan tersanjung ini Makanya perang Dan salib Brown ini. aja kan hanya satu point of view toh. Iya, betul. Iya. Betul. Ya walaupun itu nanti kita bahas sendiri ya. Mas. Kita bahas sosok Dan Brown ya. Yuk. Ini menarik nih. Lucu. Menarik nih. Konspirasi. Konspirasi menyenangkan. Berhayal. Keren itu Ada tapi. Rumah Noni versi Da Vinci Code. Dan juga apa? Inferno, Angel Demon. Iya. Itu Hanya di seru situ tuh. kalau saya diajak ngomong, saya akan mengatakan bagaimana posisi Katolik berhadapan dengan Dan Brown ya. Itu boleh saya ngomong kalau membicarakan Dan Brownnya siapa Oke. saja lah. Nanti iya, kita iya. dari POV Dan Brown ya. Kalau enggak mungkin ya akan menarik kalau bukan hanya episode coy.
bedah film. Bedah Kita bikin boleh. acara nih bedah film Mbak sama Rumah Noni. Oke nggak Om Step? Asik. Oke. Kita nonton set kita bahas nih film menarik nih kayaknya. Tapi itu cerita yang berbeda. Ya. Tapi walaupun menurut gua sih obrolan kita ya masih sangat tipis memang. Wah, iya, Memang. iya, Tadi pasti. itu masih Permukaan banget. permukaan. Boro-boro tuh, baru judul-judulnya. Betul. Ngomongin nama tokohnya pun kita cuman beberapa yang Iya, kita iya, sebut. iya, Padahal iya. banyak. Banyak. Raja-raja di Inggris, di Inggris, Perancis. Betul. Iya, Belum dari- raja-raja yang dari pihak muslimnya, Betul. negara-negara muslim Ya, itu ya, banyak ya. kan Ya, raja-raja banyak, dan banyak. pangeran. Betul. Lalu ya kalaupun juga pengen bahas lebih lanjut nanti tulis aja di komen, nanti kita siapa tahu bisa bikin Betul. part 1 sampai 9. Waduh, mantap tuh. Wah, kalau anak ini tuh untuk diceritakan ke putra-putri kita tuh bagian mana yang paling tepat untuk menyampaikan ke mereka tentang perang salib? Loh, kok salib perang ya? Jeng jeng. Gimana Pak Sur? Saya kalau anak saya mahasiswa, saya berbeda dengan anak saya kalau itu anak masih SD ya. Kalau mahasiswa saya akan mengatakan memang insting dasar manusia itu istilahnya killed or to be killed ya. Oh. Dibunuh atau membunuh kan ya enggak? Bertahan atau menyerang Ya, emang itu kodrati ya. Kita tuh punya agresi, naluri mempertahan diri atau naluri untuk berkelahi, menyerang begitu ya. Itu kodrati. Nah, sekarang kalau misalnya kita belajar dari perang salib itu, lihat ketika itu diekspresikan gitu kan, akan jadinya seperti itu. Bagaimana kalau agresi tadi, naluri tadi itu diperhalus? Ya, disublimasi ya, disublimkan, jadi entah itu disalurkan dengan nggak tahu olahraga apa, tinju atau taekwondo atau Iya, iya. olahraga yang membutuhkan ekspresi Ya. naluri itu gitu ya. Bahkan kalau saya membaca Jose Ortega y Gasset ya, dia filsuf dari Spanyol, berburu itu adalah penyaluran naluri kebinatangan tadi, naluri di mana saya sebenarnya tuh mau berperang tadi gitu ya. Iya, iya. Jadi seperti kembali kepada yang humus purba kita yang para arkaik ya. Karena itu tidak bisa dihilangkan, kita punya gitu Iya, ya. iya, naluri itu kita punya. Nah itu tidak bisa dibunuh, gitu, ditiadakan nggak bisa, hanya bisa diperhalus, bisa dikompensasikan ke yang lain begitu. Saya akan menasihati itu ya kepada Kalau levelnya adalah anak kuliahan ya. anak kuliah. Kalau Nah, anak kecil, Anak nih, kecil. kalau anak kecil ini kan berarti Perang loh. perang Perang. minta apa cenah? Urang boga budak ya. Kan nggak ada, nggak punya anak. Owen belum pernah nanya ya? Belum. Belum pernah. Enggak, kan belum diajarin, biasanya kalau nggak salah SMP-an deh soalnya SMP ya? yang diinfo. Oh. Cuman kan dia anak labil remaja tuh, Iya. Pak Sur. Iya, iya. Kalau remaja gimana ya kira-kira? sisi mitiknya tentu saja narasi ya dimensi yang sifatnya ada dalam imajinasi anak-anak ya. Iya. Bahwa kan agama pasti mengajarkan yang baik, saling Iya. mencintai apa kayak gitu kan, itu tertanam dalam dirinya gitu ya. Kalau bahwa kemudian ada kenyataan orang perang salib atas nama salib begitu ya, ceritakanlah bahwa yang dilawan itu adalah kejahatan tuh yang gelap, yang satanik, yang apalah maksudnya begitu ya. Itu memang perlu bantuan Tuhan gitu kan ya. Kita tidak bisa tanpa Tuhan loh melawan itu gitu, butuh kekuatan Tuhan itu gitu ya. Bahkan mungkin kamu masuk ke dunia yang gelap atau kamar yang gelap atau apa yang gelap ya, kamu bawa salib loh misalnya gitu kan ya enggak. Iya, Itu iya. sederhana ya. Itu kan dari bagian dari kekuatan yang mana kamu dapat kekuatan ekstra lo dalam diri kamu untuk berhadapan dengan sesuatu yang jahat gitu kan ya. Bahwa seperti perang salib ya, mereka juga nggak akan tahu konten sungguhannya dari perang salib sih. Tunggu Iya. sampai SMA, Iya, kuliah baru. iya. Dan kalau sudah membaca tadi 30 judul buku itu Baru oh sebenarnya begitu gitu Iya. kan ya. Ya intinya sih kalau untuk ya POV yang disederhanakan ya, Iya. pegang salib Ya. untuk melawan kejahatan. Iya. Kalau ada Pastor Fabi. Tapi kan nanti ntar di kuliah kan ketemu Pastor Fabi ya. Nah itu baru dibukain. Mulai itu. Oh, gitu. gini, Mo. Oh gini. Dan ingat ya, perang salib itu tidak ada di Alkitab. Ya. Iya. Ya, jadi kalau misalkan nyari jawaban sumbernya, balik aja ke Alkitab apa yang diajarin. Kasihilah musuhmu. Iya. Saat kau ditampar pipi kiri, Kasih ngeles. pipi kanan. Tetap dia nggak mau ngasih pipi kanan. Ya udah. Ya artinya ya itu supaya
kalau kita umat Kristen kan pada akhirnya ya kita tahu ya tradisi, kitab suci yang paling utama. Diajarinya gimana ya itu. Karena kita punya sejarah, kita punya masa lalu dan tidak semua masa lalu kita itulah hal yang baik. Tidak semua. Nah, sisanya jadi pembelajaran itulah. Satu terakhir Pastor Fabi. Perang salib zaman now, tanda kutip ya, di media sosial. Kalau agama ada crusade jadinya crusade ya. Betul. Kalau agama, maaf, agama kita diserang nih. Gimana cara serang belaknya? balik? Apa? Ya sudah. Saya tidak suka lah. Pokoknya saya tidak suka ya. Saya mungkin juga tidak tertarik juga untuk menontonnya ya. Karena kan kalau namanya diserang lalu dilawan dengan serang, itu selalu ada ikhtiar untuk menyerangnya lebih kuat lagi gitu ya, enggak? Tidak akan selesai gitu. Betul. kan. Nggak jadi solusi ya? Tidak jadi solusi. Betul. Gitu ya. Tapi bahwa kemudian kita mencari persamaan begitu ya. Apa sih sebenarnya yang sama, bukan yang berbeda ya? Iya. Kalau berbeda kan ke setiap diri kita kan unik ya, nggak pasti berbeda lah dalam segala hal lah ya, nggak? Betul. Apalagi menyangkut faith, iman. Siapa tahu kita bertiga di sini imannya berbeda-beda loh ya. Iya. Iya toh? Pasti. Bukan Sony yang belum sangat Katolik, sudah Katolik, dia belum sangat Katolik misalnya ya enggak. Nodi yang udah Katolik belum tentu sama loh, belum tentu. Ini yang Katolik, apalagi sekarang yang agama yang lain. Iya. Mereka juga sama loh ya, yang Muslim Betul. juga itu kan punya alirannya sangat banyak ya. Iya. Di Bandung ini tuh ada 32 aliran Muslim gitu kan. Itu aja berbeda. Luar Di biasa, Bandung saya ngomong Bandung ya. Iya, iya. Ini wali kota yang pernah ngomongin jadi saya ingat. Iya. Jadi kalau juga terjadi konflik di media sosial tidak perlu dibela ya Nggak agama ya. usah. Kalau dia biarin aja. Karena capek ya nonton Sumpah capek bacain komennya juga capek banget. apologet ini kan memang Ya, apologet, istilahnya. artinya kan kita kan udah di apologet ini kan sudah usia matang dewasa. Ya. Itu kita udah bangun tembok. Jadi Betul. saat diskusinya ada lalu ngerobohin tembok nggak akan roboh. Nggak akan roboh karena Dibangun lebih tebal lagi. lebih tebal. Meyakinkan orang dengan orang yang sudah punya prinsip hidup sekian puluh Tidak tahun bisa belajar. Tujuannya bukan merubah, hanya debat saja gitu. Dan Capek. kalau sudah capek, ya udah lu menang deh udah. Iya. Tapi kalau Bapak Ibu pilihannya adalah menonton, bijaksana aja. Ya, Karena ada kalanya kalau saya pribadi ingin Panas. memperkuat sedikit, saya nyari yang saya pengen cari. Wah seru nih, ngerasa menang, cukup. Karena tujuannya pengen mempertebal iman, tambah yakin, tambah ilmu, cukup. Tapi kalau buat didebatin capek. Betul. Kalau gue lihat sekarang ya komenannya udah mulai aneh-aneh Apa dan tuh? bikin gua gak nyaman. Tutup. Udah selesai. Udah gitu ya. Nggak usah ditontonin, nggak usah dikasih panggung. Iya. Gitu. Capek. Karena kalau pada akhirnya hatimu jadi benci ke orang, ya itu ada yang salah berarti. Betul. Gitu lah. Saya cuma bilang aja kalau komen di media sosial juga wasitnya sih butut. Ini masih bete nih Persibnya nggak lolos. Menang tapi kalah. Menang tapi kalah. Nah, itu bete wasit. Baiklah. Terima kasih Pastor Fabi. Ada closing statement tadi udah belum sih? Belum kan ya? Belum. Udah, kurang Closing lebih statement baiklah. sebelum nanti kita kalau mau ada yang lanjut ke Ya. part 2 kabarin gitu. Closing statement Pastor Fabi. Tentang Ya, perang salib. Saya tidak tahu kita belajar apa dari obrolan kita ini ya, enggak. Ya, kita bukan permisif, bukan juga karena takut riku pakai bahwa kita di negara kita ini kita minoritas gitu ya, Muslim gitu ya, enggak. Lalu seakan-akan mau inferior, enggak juga gitu ya, tetapi Gereja Katolik makin hari makin matang gitu ya. Ketika melihat hal seperti itu dianggap kita sudah belajar dari sejarah ya. Selalu harus belajar dari sejarah dan melihat bahwa namanya perang itu tidak pernah memberikan jalan keluar ya. Tidak pernah memberikan apakah menciptakan kedamaian juga tidak gitu ya, enggak. Sehingga ya kemarin kita ngomong-ngomong berhubungan butuhnya buat jembatan ya, menciptakan kedamaian, saling berangkulan, berdialog. Ya kata-kata kayak gitu menurut saya paling berharga hari ini. Entah di tingkat saya nggak tahu di sekolah atau di tingkat orang yang terpelajar pun diusir, termasuk di media sosial tadi dikatakan ya enggak. Ya dialog lah. Mau menang apa ya? Kalau menang jadi arang, kalau kalah jadi abu gitu istilahnya. Salib kan begitu, perang salib kan begitu tuh ya enggak? Nggak menghasilkan apa-apa padahal. Iya, padahal kan biar orang
biarkan orang lain bukan melihat salib dalam bajumu, tapi dalam hatimu. Ngeri. Apalagi itu ya. Perilaku pada akhirnya ya bro ya. Iya, Mau kita iya, identitas iya. tato, para tato. Ya nggak apa-apa, tapi kan Iya. identitas. Iya, tapi kan ya itu dia, banyak orang akhirnya ya daripada hanya atribut, ya pada akhirnya kan perilaku kita yang akan melihat, Ya, oh setuju. dia seorang Kristiani yang baik gitu kan, dari perilaku pada akhirnya. Kalau- Kita masih belajar kita juga Nat. Ngerti banget karena kalau misalkan sampai ada bapak ibu umat sekalian yang sama penasarannya kayak Sony, pengen cari sisa-sisa museumnya di, Aduh, pengen tuh. di Yerusalem dan Ya, lain sebagainya, dimanapun lah. bolehlah ajak kami tur. Oh ke sana. Oke, go. Terima kasih Pastor Fabi, sehat selalu. Ya, sama-sama. Pokoknya kalau bahasan seputar sejarah, kemudian sesuatu yang beyond. yang mythical gitu kan ya. Kalau ada tema apa yang ingin dibahas sama Pastor Fabi, silakan ya. Ya. Kita masih punya PR stigmata sama Pastor Fabi. Yes. Ya. Yes. Masih menarik gitu. Ya, nanti kita akan bahas lagi barengan sama Roman Noni, Nodi Radian, Sony Bastian, dan juga Pastor Fabi. Pamit. Bye-bye. Aduh, siapa sama